Hai Sobat Roll Chess, terima kasih sudah klik video ini. Saya akan bahas permainan dari partai puncak Bullet Chess Championship 2024 mempertemukan juara bertahan Hikaru Nakamura melawan Alireza Firoza. Teman-teman, ini turnamen catur, main caturnya 1 menit, dilakukan secara daring atau online ya. Dan ya memang kerap terjadi kesalahan amatir lah atau slip mouse lah, itu semua karena ya waktunya cuma 1 menitan. Dan saya akan bahas game menurut saya yang terbaik ya dari game atau hasil tadi malam. Sebelum itu jangan lupa like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Alireza Firoza dengan elo rating catur bulat online di Chess.com 3256. Hikaru Nakamura 3237, tipis banget ya. Alireza memulai dengan langkah E4, dijawab E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, dan Ruy Lopez dimainkan. Hitam menjawab dengan langkah 6, putih gajah 4, dan hitam gajah C5. Putih mainkan langkah C3, hitam kuda G ke petak E7. Kalau teman-teman ngikutin turnamen catur dunia akhir-akhir ini, Hikaru Nakamura sering banget nih mainin langkah kuda G E7 ya. Nah, ini memang jadi favoritnya dia. Gimana cara Alireza untuk merespon kuda G E7 ini, variasi dalam Ruy Lopez? Dia pilih langkah rokade pendek. Kemudian Hikaru menyimpan gajah di petak A7, putih benteng E1 terlebih dahulu, kemudian hitam kuda G6. Nah, jadi kenapa Hikaru pilih variasi ini dan bagaimana skemanya? Biasanya kudanya memang ke petak G6 sini, dan kemudian D6, kadang B5 dulu. Nah, nanti kadang-kadang bisa lewat serangan raja juga, ada potensi juga dari situ guys. Nah, bagaimana putih melanjutkan serangan? Putih D4, kemudian hitam rokade, putih gajah G5, dan hitam F6. Kenapa Hikaru Nakamura tidak mainkan variasi tajam H5 seperti itu? Mungkin ini karena pilihan 1 menit ya. Kemudian putih menarik gajah mundur ke petak E3. Hitam mainkan langkah raja H8 terlebih dahulu, kemudian putih H3, hitam memukul pion D4, putih pukul balik pakai pion, dan hitam mainkan langkah D5. Boom. Buat apa tuh langkah pion D5 itu? Itu buat nih, langkah berikutnya putih kan makan, kemudian hitam kuda C ke petak E7. Jadi ini pionnya, pion yang bakal jadi target serangan hitam. Jadi isolated pawn atau pion gantung guys. Kemudian putih set kuda ke petak C3, hitam kuda pukul pion D5, dan putih mainkan pertukaran kuda, menteri pukul kuda, dan putih gajah B3. Hitam mundur menteri D8, putih mainkan langkah D5. Boom. Ini krusial nih langkah D5-nya teman-teman. Selain prinsip dasar dari opening Ruy Lopez adalah gajah gelap, ini memang harus kita hilangkan ya sebagai pemain putih, karena kekuatan hitam dalam pembukaan Ruy Lopez adalah gajah gelap ini. Kalau teman-teman lebih jeli nih, langkah D5 ini tujuannya apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, langkah D5 ini tujuannya adalah untuk membuat weakness. Jadi pion C7-nya itu di sisi hitam jadi kelemahan teman-teman. Bagaimana ide beberapa langkah walaupun main 1 menitan, tetap aja seorang Grandmaster top dunia tuh bisa melihat visioner, bisa melihat beberapa langkah ke depan. Yaitu dengan gajah makan gajah, benteng makan gajah, kemudian kuda E7 langsung diancam benteng C1 bosku. Kemudian kuda F5 diancam lagi. Lihat ya. Nah, berat nih, kuda D6, kemudian benteng C7. Nah, kenapa nggak dijaga benteng F7 bosku? Kalau dijaga benteng F7, maka kena juga dengan D6, ada ancaman discover attack dari gajah B3. Gitu. Oh iya, mungkin aku perlu lanjutin karena tadi mungkin ada benteng D7 ya. Kalau benteng D7 maka pion makan C7, dikorbankan queen, maka dimakan lagi, bisa benteng D8. Nih. Boom. Nah, makanya di sini Hikaru melepas dengan kuda D6, kemudian sikat pion C7, A5, dan kemudian putih kuda D4. 1 pion udah pasti unggul banget. Kemudian A4 makan, dan kemudian F5, kemudian kuda E6 masuk, makan, dan kemudian menteri H4, ancam gajah di petak A4. Putih E7, nggak mau ngambil pion, nggak mau ngambil kuda di petak D6 ya, tapi dorong dulu pionnya. Kemudian dijaga gajahnya dengan gajah B3. Udah masuk ke petak E4, mengancam pion F2, dijaga menteri C2, dan kemudian benteng E8, gajah F7. Simple kan menangnya? Nah, ini adalah cara bermain top dunia kayak gini guys. Jadi kalau dilanjutin benteng E7, maka benteng C8.
Ini semua bermula dari kejelian seorang Grandmaster top dunia melihat kelemahan pada petak C7 dan langsung jadi eksploitasi dan akhirnya jadi menang. Yes, gara-gara C7 doang tuh. Dan gimana hasil selengkapnya teman-teman? Alurnya, nah seperti ini. Jadi Grand Final 1 ya, si Hikaru Nakamura udah langsung masuk nih ke Grand Final. Alireza malah dia berjuang dulu dari bawah nih. Tuh. Ya, dari bawah dia sempat ngalahin Nihal Sarin dulu dari loser bracket. Sebelumnya kan Alireza kalah nih di partai awal nih. Ya kalau kita tarik lagi. Nih dari sini nih. Hikaru menang melawan David Parafian. Nah, coba kita mundurin lagi. Nah, Hikaru menang melawan Christopher Yo, Hikaru menang melawan David Parafian, dan kemudian dia lanjut. Hikaru kemudian menang melawan Nihal Sarin di partai winner semifinal, dan kemudian di partai winner final dia mengalahkan Daniel Naroditsky. Nah, sementara perjalanan Alireza Firouzja itu nggak mulus. Alireza Firouzja sempat menang melawan Vladimir Fedosev. Nah, tapi Alireza kemudian dikalahkan oleh Sam Sevian dan akhirnya dia harus turun ke bawah. Alireza harus berjuang lagi dia. Mana dia? Loser bracket. Nah, ini dia. Alireza harus melawan Anish Giri dan akhirnya dia menang 12,5 6,5 dan kemudian Alireza lanjut ke loser bracket berikutnya. Alireza melawan Alexander Bortnik dari Ukraina, menang, dan kemudian dia lanjut ke partai berikutnya ke perempat final melawan Nihal Sarin, menang juga, dan kemudian lanjut lagi ketemu lagi sama Sam Sevian. Kali ini dia menang, yang tadinya kalah dia menang. Tapi kejutan sih emang Alireza di partai awal kalah sama Sam Sevian. Dan kemudian Alireza bertemu dengan Daniel Naroditsky di loser bracket finals dan akhirnya dia menang. Kemudian Alireza melawan Hikaru Nakamura di grand final pertama, dia menang. Grand final reset, menang lagi. Berapa hadiah yang didapatkan oleh Alireza Firouzja? Hadiahnya adalah di babak play in ini ya, dia tahu di babak main event ya. Oh, ini dia peringkat utamanya ya, 20.000 US dollar guys. Ya, ini buat peringkat 2 dan ya Alireza Firouzja memang jadi sosok yang bisa mematahkan dominasi Hikaru Nakamura di Bullet Chess Championship ya. Even seorang Magnus Carlsen pun di tahun lalu kalah oleh Hikaru Nakamura. Dan inilah dia Alireza Firouzja. Gila kalau kita tarik karirnya lagi dari Alireza Firouzja, berani keluar dari zona nyaman, yaitu keluar dari negara kelahirannya, dari Iran, dan kemudian membela Prancis dan terus berkembang guys. Dan yap, kadang-kadang memang untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi kita mesti keluar dari zona nyaman, dan itu ditunjukkan juga dengan apa yang terjadi di kehidupan pecatur top dunia Alireza Firouzja. Tapi menurut aku bukan hanya berani keluar zona nyaman aja ya, tapi kita sudah punya peluru seperti dalam permainan bulat ini, sudah punya ide untuk melakukan ide ke depan ya. Kan susah juga sebenarnya keluar dari negara, dan kemudian dia memang mampu untuk menunjukkan bahwa dia mampu menjadi pemain top dunia. Teman-teman, berikutnya kita akan nonton turnamen apa, pokoknya pantau terus di YouTube RL Chess. Jangan lupa gabung ke komunitas RL Chess ya. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy kalau kalian mau jago catur. Dan jangan lupa follow Instagram dan sosial media RL Chess nanti. Karena di sini aku juga buat konten-konten catur dan aku juga sering live di TikTok. Jadi jangan lupa follow ya teman-teman. Kita ketemu di pembahasan berikutnya.